Tidak semua orang yang diam itu lemah, dan tidak semua orang yang banyak bicara itu kuat. Stoikisme mengajarkan satu hal yang sering disalahpahami manusia modern. Kekuatan sejati tidak selalu terlihat. Hari ini, mungkin kamu sedang berada di fase hidup yang sunyi. Kamu bekerja keras, tapi jarang dipuji. Kamu menahan emosi, tapi dianggap tidak berani. Kamu memilih diam, dan justru diremehkan. Dan anehnya, itu sering datang dari orang-orang yang paling berisik. Mereka tertawa lebih keras. Mereka pamer lebih sering. Mereka bicara seolah tahu segalanya. Sementara kamu memilih menunduk dan fokus membangun diri. Menurut filsafat Stoik, itu bukan kelemahan. Itu latihan. Epictetus pernah berkata, jika kamu ingin menjadi kuat, biasakan dirimu tidak bereaksi pada hal-hal kecil. Kebanyakan orang hancur bukan karena masalah besar, tapi karena emosi kecil yang tak terkendali. Satu komentar, satu ejekan, satu pandangan meremehkan, dan mereka meledak. Kamu berbeda. Kamu menahan diri, bukan karena takut, tapi karena kamu paham, tidak semua hal layak mendapatkan reaksimu. Orang-orang akan mengira kamu kalah. Padahal, kamu hanya memilih tidak bermain di level mereka. Stoikisme mengajarkan konsep dikotomi kendali. Ada hal yang bisa kamu kendalikan, dan ada yang tidak. Pendapat orang lain, itu bukan milikmu. Penilaian mereka, itu di luar kendalimu. Yang bisa kamu kendalikan, hanyalah pikiranmu, sikapmu, dan tindakanmu. Maka seorang stoik tidak sibuk membuktikan diri. Ia sibuk menjadi lebih baik dalam diam. Marcus Aurelius menulis dalam Meditations, jangan buang waktu untuk berdebat tentang seperti apa orang baik itu. Jadilah salah satunya. Perhatikan ini baik-baik. Orang lemah ingin terlihat kuat. Orang kuat tidak butuh terlihat apa-apa. Mereka yang meremehkanmu hari ini seringkali tidak sadar bahwa mereka sedang membuka jalan bagi kejatuhan mereka sendiri karena mereka sibuk bicara. Sementara kamu sibuk bertumbuh. Diam yang stoik bukan pasif. Diam itu strategis, seperti harimau di hutan. Ia tidak berisik. Ia tidak mengancam. Ia menunggu. Ia mengamati. Dan ketika waktunya tiba, satu gerakan cukup. Kamu tidak perlu menjelaskan rencanamu. Kamu tidak perlu mengumumkan prosesmu. Kamu tidak perlu membela dirimu dari setiap tuduhan. Biarkan hasil yang berbicara. Stoikisme percaya bahwa waktu adalah sekutu bagi mereka yang sabar. Saat orang lain habis oleh emosi, kamu sedang ditempa oleh disiplin. Saat orang lain sibuk mencari validasi, kamu sedang membangun fondasi. Dan ya, proses itu sepi. Proses itu melelahkan. Proses itu sering membuatmu merasa sendirian. Tapi justru di sanalah karakter ditempa. Seneca pernah mengingatkan, kesulitan menguatkan pikiran, seperti kerja keras menguatkan tubuh. Jika hari ini kamu merasa diremehkan, anggap itu tanda bahwa kamu sedang naik level. Gunung yang tinggi tidak perlu berteriak bahwa ia besar. Ia hanya berdiri. Kamu juga begitu. Tenanglah, kuasai dirimu, bangun dirimu. Suatu hari, orang-orang yang dulu meremehkanmu akan bertanya, sejak kapan kamu berubah? Dan kamu akan tersenyum, karena kamu tahu jawabannya. Sejak aku berhenti membuang energi untuk membuktikan diri dan mulai fokus menjadi diriku yang lebih kuat.